Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Puspitarini, SSIMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan akan menyampaikan materi tentang pengantar metodologi penelitian. Bahan kajian yang akan dikaji pada kesempatan kali ini, yang pertama penelitian kualitatif dan kuantitatif, kedua penentuan judul penelitian, ketiga kerangka penelitian, empat penulisan kutipan, lima penulisan pustaka. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif adalah suatu proses di mana proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial masalah manusia. Pada pendekatan penelitian kualitatif, prosedur penelitian yang dihasilkan yaitu data berupa data deskriptif di mana kata-kata tertulis ataupun kata lesan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pokok, sehingga peneliti harus membuat suatu instrumen sebagai acuan untuk menghasilkan data penelitian. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dalam melakukan proses wawancara secara langsung terhadap responden ini bisa menganalisis dan mengkonstruksikan objek yang akan diteliti dan hasil yang didapatkan akan lebih jelas. Kemudian untuk metode penelitian kualitatif sendiri, ini adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yaitu bersifat suatu masalah antara masalah yang satu dengan masalah yang lain itu akan berbeda sehingga akan memiliki sifat masalah yang berbeda. Kemudian saya berikan contoh pada penelitian kualitatif bidang lingkungan. Misalnya pada penentuan besi atau Fe pada air sumur dengan menggunakan larutan amonium tiosianat. Ketika kita menggunakan penelitian kualitatif, maka dari judul di atas dapat diamati bahwa dengan penambahan larutan amonium tiosianat akan terjadi perubahan warna merah pada air. Perubahan warna merah darah pada air itu menandakan bahwa adanya ion besi atau Fe, sehingga penelitian kualitatif ini hanya menggambarkan dari segi perubahan yang terjadi setelah penambahan suatu reagen. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang nantinya akan menghasilkan besaran atau angka yang terkandung di dalam suatu sampel. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang analisis kualitatif. Ini misalnya contoh ini pada pengujian air PDAM dan air sumur dengan penambahan larutan kalium tiosianat dengan air PDAM dan air sumur. Misalnya pada sampel A, air PDAM dengan warna yang bening, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes sampel, kemudian ditambah dengan 3 tetes larutan kalium tiosianat, maka akan menghasilkan hasil berupa merah darah. Hasil dari air yang berwarna merah darah tersebut menandakan bahwa air PDAM yang berwarna bening tadi itu menandakan adanya ion Fe
baik itu Fe2+ ataupun Fe3+. Misalnya contoh pada yang lain, misalnya air sumur yang berwarna kuning, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes sampel yang dari air sumur, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes larutan kalium tiosianat, maka akan berwarna merah darah. Jadi air sumur yang berwarna kuning tadi, setelah ditambahkan dengan larutan kalium tiosianat, maka hasilnya akan menghasilkan merah darah. Hal itu menandakan bahwa adanya ion Fe atau ion Fe, baik itu Fe2+ atau 3+ di dalam air. Kemudian untuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti ini relatif lebih umum dan memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki variasi yang kompleks. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, ini sifatnya lebih sistematis, kemudian terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Namun, masalah-masalah metodologi penelitian kualitatif ini wilayahnya lebih sempit dibanding dengan penelitian kuantitatif. Kemudian, beberapa metode penelitian kuantitatif ini yang biasanya digunakan adalah metode survei dan eksperimen. Eksperimen di sini yang dimaksud adalah metode penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kemudian contoh dari metode penelitian kuantitatif di bidang lingkungan. Misalnya pada penentuan Fe, air sumur dengan menggunakan spektrometri serapan atom. Dari judul di atas bisa disampaikan bahwa sampel air sumur, jadi pada metode kuantitatif ini akan berbeda dengan penanganan pada metode kualitatif. Pada metode kuantitatif di sini sampel akan dilakukan pengakuan di laboratorium dengan menggunakan biasanya dengan menggunakan larutan destruksi berupa asam nitrat, kemudian nanti setelah itu dilakukan dengan pengukuran dengan menggunakan alat yaitu spektrofotometri serapan atom dengan menggunakan lampu katoda Fe yang lampu katoda Fe yang diperoleh data yaitu absorbansi. Namun sebelum pengukuran sampel biasanya pada penelitian kuantitatif ini dilakukan pengukuran larutan standar dengan konsentrasi antara 1 sampai dengan 5 ppm pada larutan standar. Kemudian nanti dibuat grafik persamaan regresi sehingga nanti diperoleh absorbansi. Absorbansi itulah yang nantinya dibuat persamaan regresi dan persamaan regresi ini yang akan digunakan untuk menghitung kadar Fe-nya, kadar Fe yang ada di dalam air. Sehingga nanti setelah itu dilakukan pengukuran Fe pada sampel, kemudian setelah diukur akan didapatkan data absorbansi. Data absorbansi dari sampel akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi, kemudian nantinya akan diperoleh kadar Fe yang terkandung di dalam air. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan data Fe dari sampel tersebut. Kemudian yang selanjutnya, penentuan judul penelitian. Penentuan judul penelitian yang pertama yang perlu dilakukan adalah harus mengetahui permasalahan penelitian. Kemudian sumber masalah. Yang ketiga, identifikasi masalah, pemilihan topik penelitian, perumusan, dan penentuan judul. Untuk masalah penelitian. Masalah penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Kemudian masalah ini diketahui dan atau dicari apabila terdapat penyimpangan. Kemudian masalah ini dilakukan lebih awal sehingga
akan lebih lebih mudah dilakukan di awal ketika sebelum dilakukan penelitian, sehingga nantinya akan diperoleh sumber masalah. Kemudian sumber masalah. Sumber masalah di sini caranya untuk kita bisa mendapatkan sumber masalah penelitian yang akan kita teliti, itu yang pertama bisa kita lakukan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama observasi, yang kedua dedukasi teori, yang ketiga kepustakaan, dan yang keempat laporan hasil penelitian. Pada yang pertama yaitu observasi. Observasi masalah dalam penelitian ini dari hasil observasi terhadap hubungan yang belum memiliki kejelasan yang memadai. Observasi biasanya digunakan untuk kita melakukan di tempat penelitian yang akan kita teliti. Observasi juga bisa kita lakukan di awal sebelum kita melakukan penelitian. Misalnya kita lakukan observasi di tempat yang akan kita lakukan penelitian, di salah satu tempat yang ditunjuk yang dimana kita akan melakukan penelitian tersebut. Observasi dapat diamati baik itu dari masalah yang terjadi, kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan bisa dibuat pada saat kegiatan observasi tersebut. Kemudian dedukasi dari teori. Dedukasi dari teori ini adalah konsep-konsep masih berupa prinsip-prinsip umum secara empiris. Biasanya pada dedukasi pada teori ini kita akan menghubungkan masalah penelitian dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga nanti setelah adanya masalah dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada atau penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian kepustakaan. Kepustakaan hasil penelitian ini menjadi rekomendasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan kembali terhadap pada kondisi saat ini. Jadi misalnya kepustakaan ini tujuannya kita mencari gap dari penelitian sebelumnya. Jadi pada kepustakaan ini kita biasanya akan membaca pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan jurnal-jurnal penelitian sebagai acuan kita untuk menyusun desain riset dari suatu penelitian. Jadi dengan kita melakukan tinjauan pustaka dari beberapa riset yang sudah dilakukan, maka sumber masalah itu bisa kita dapatkan. Apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita carikan solusi masalahnya. Kemudian yang keempat yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini biasanya bisa didapatkan dari data di perpustakaan yang terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini adalah dilakukan untuk menentukan masalah yang mana segera dicari penyelesaiannya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan ini dengan cara kita mengelompokkan sekaligus dan memetakan masalah-masalah sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Biasanya ini yang dilakukan caranya identifikasi masalah yang bisa dilakukan oleh peneliti pada saat sebelum kita melakukan penelitian. Biasanya kita akan mengkaji dulu masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah kita memetakan bidang masalah tersebut dengan bidang keahlian peneliti. Misalnya kita ada masalah terkait dengan kimia lingkungan, misalnya. Kemudian kita perlu memetakan bidang kimia lingkungan ke arah
seperti apa. Sehingga disitulah biasanya di identifikasi masalah ini yang perlu dilakukan ada 3 hal, yaitu esensial, urgent, dan masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Esensial di sini yang dimaksud adalah masalah ini menjadi urutan paling penting di antara masalah-masalah yang paling ada. Ini menjadi hal yang kompleks sehingga pemilihan masalah ini juga harus diidentifikasi secara jelas dengan membuat suatu prioritas masalah yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah urgent. Urgent di sini masalah yang dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Ini misalnya penelitian pada toksikologi lingkungan misalnya pencemaran pada logam berat. Kalau kita melihat bahwa pencemaran logam berat apabila terjadi pada manusia kan akan menghasilkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga masalah seperti inilah menjadi masalah yang paling urgent dan menjadi masalah yang esensial, masalah yang paling penting. Kemudian yang ketiga, masalah ini mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Di sini yang dimaksud adalah apabila terjadi kita harus bisa mencarikan solusi yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian untuk identifikasi masalah ini bisa dilakukan 2 tahapan. Yang pertama dari arah masalah atau objektif, yang kedua dari arah peneliti atau subjektif. Apabila kita mencari atau mengidentifikasi masalah dari arah masalahnya, yang pertama yaitu bisa dilakukan kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini bisa kita lakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah pengembangan teori dari bidang yang bersangkutan dengan teori dasar teoritis penelitian. Pada tahapan ini bisa dilakukan dengan kita mensinkronkan antara masalah penelitian dengan teori yang sudah ada, teori penelitian yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah secara praktis, di mana kelayakan masalah ini untuk diteliti bersifat relatif. Kemudian dari arah peneliti. Dari arah peneliti ini menjadi sangat penting, yaitu kemampuan untuk mengelola peneliti. Dalam hal ini perlu diperhatikan yang pertama adalah biaya tersedia. Tentu kita sebagai peneliti biasanya kita akan mempertimbangkan biaya yang tersedia untuk kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan di sini adalah waktu yang digunakan untuk proses kegiatan penelitian. Mulai dari proses di awal sampai dengan kita menghasilkan suatu luaran. Itu harus diperhatikan pada proses identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, alat dan perlengkapan. Alat dan perlengkapan pada penelitian biasanya yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan alat ataupun ketersediaan bahan penelitian, baik itu di laboratorium ataupun di industri, jika kita menggunakan penelitian eksperimen, ataupun kita harus memperhatikan biaya dari biaya alatnya ataupun biaya dari bahannya. Kemudian yang berikutnya adalah bekal kemampuan teoritis. Bekal kemampuan teoritis ini terkait dengan kemampuan peneliti dalam menyampaikan suatu ide penelitian. Kemudian yang keempat adalah penguasaan metode yang diperlukan. Ini menjadi sangat penting karena sebagai peneliti kita yang melakukan sendiri di dalam penelitian tersebut, sehingga metode penelitian ini menjadi sangat penting
dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan topik penelitian. Pemilihan topik penelitian yang pertama adalah dipilih oleh peneliti sendiri, termasuk minat peneliti, kemudian termasuk spesialisasi peneliti, dan termasuk kompetensi dari peneliti. Dalam hal ini biasanya pemilihan topik penelitian ini berdasarkan pada 4 hal tersebut, karena peneliti biasanya akan mensinkronkan apa yang sudah diteliti di sebelumnya dengan yang akan dilakukan di selanjutnya, karena ini akan menjadi, kalau di peneliti dalam hal ini dosen biasanya akan membuat suatu roadmap penelitian di mana penelitian itu akan beruntun dengan topik yang sama. Kemudian kemampuan peneliti untuk membiayai terkait dengan biaya penelitian, kemudian dapat diteliti dan dapat dikelola, dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, penting dan sangat relevan dengan bidang saat ini. Kemudian untuk perumusan dan penentuan judul. Judul penelitian ini bisa dirumuskan atau ditentukan dengan cara dirumuskan secara ringkas dalam kalimat yang jelas, kemudian dinyatakan dalam kalimat deklaratif, menggunakan kalimat sederhana, dinyatakan dalam satu kalimat saja, merupakan suatu masalah yang disolusikan secara penalaran, alasan, dan informasi. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini setiap jenjang akan berbeda, tetapi pada prinsipnya akan memiliki kerangka penelitian yang sama, baik itu di tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Komponennya adalah yang pertama, bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab 4 hal tidak pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan kelima adalah daftar pustaka. Kemudian yang pertama, terkait dengan bab pendahuluan. Bab pendahuluan di sini adalah bab pertama dalam karya ilmiah. Biasanya pada bab pendahuluan ini menyatakan terkait dengan topik pembicaraan yang akan dilakukan. Kemudian bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Kemudian pada komponen yang pertama, pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada latar belakang di sini biasanya kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan start of research atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang terkait dengan topik penelitian yang kita teliti. Kemudian misalnya ini ada contoh, misalnya kita akan meneliti air sumur yang tercemar kotoran ternak. Tentu di sini kalau kita melihat pada pencemaran lingkungan itu kan bisa disebabkan oleh 3 hal. Bisa dari parameter fisik, parameter kimia, ataupun parameter biologi. Dalam kasus ini, misalnya peneliti ingin meneliti dari segi mikrobiologi, akan mengamati bakteri E. coli. Tentu judulnya bisa dirumuskan penentuan jumlah bakteri E. coli pada air sumur yang tercemar kotoran ternak di desa A misalnya. Kemudian latar belakang yang bisa disusun, misalnya yang pertama kita harus menceritakan dulu air sumur tercemar kotoran ternak. Jadi bisa diceritakan kondisi-kondisi di mana air sumur itu tercemar kotoran ternak. Data yang bisa diambil itu bisa dari data penelitian sebelumnya ataupun dari data kondisi fisik yang ada di tempat yang akan dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kotoran ternak bisa mencemari air. Kemudian
pertanyaannya ada apa dengan kotoran ternak tersebut. Jadi misalnya kandungan kotoran ternak ini secara biologi, secara fisika, dan kimia ini harus dijelaskan seperti apa. Kemudian yang ketiga, metode penentuan mikrobiologi air sumur. Dalam hal ini juga harus ditentukan berbagai cara untuk menentukan parameter mikrobiologi, misalnya penentuan bakteri E. coli atau bakteri coliform misalnya pada mikrobiologi air sumur seperti apa, itu bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah dampak kotoran ternak ini mencemari bagi kesehatan manusia. Kemudian pencemaran bekas air laundry. Ini bisa ditentukan juga latar belakangnya, yaitu kandungan fisik dari air laundry, kemudian dampak pencemaran, kemudian penelitian yang sudah ada terkait dengan pencemaran laundry, kemudian metode pengolahan air laundry selama ini, sehingga kita dalam kesimpulan dari latar belakang itu akan menghasilkan penelitian ini perlu dilakukan, misalnya penentuan kadar fosfat pada bekas air laundry, seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini merupakan suatu pernyataan secara tersurat ataupun berupa pertanyaan. Biasanya pada rumusan masalah ini berupa pertanyaan, misalnya pada contoh 2 tadi, misalnya yang pertama bagaimana pengaruh kotoran ternak terhadap air sumur di sekitar desa A. Kemudian bagaimana pengaruh air laundry terhadap lingkungan dilihat dari parameter fisik. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah suatu jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kemudian dalam menyusun hipotesis, kita mengacu pada rumusan masalah yang akan kita teliti. Dari rumusan masalah itu bisa kita tarik kesimpulan, kita tarik jawaban sementara, apakah iya atau tidak. Seperti itu, sehingga misalnya pada hal yang pertama tadi, bagaimana pengaruh kotoran ternak terhadap air sumur, ini bisa dijawab pada hipotesisnya ada pengaruh kotoran ternak terhadap air sumur. Seperti itu contoh dari penyusunan hipotesis. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini disusun dari sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Apabila dari tujuan itu bisa dicapai, tentu biasanya akan mengacu pada isi dari rumusan masalah. Kemudian masalah penelitian ini bisa dituangkan dalam bentuk kalimat, misalnya tadi untuk mengetahui pengaruh kotoran ternak terhadap air sumur. Kemudian untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sedikit berbeda dengan tujuan penelitian, karena manfaat ini akan menceritakan terkait dengan manfaat yang akan dicapai, baik itu dari segi peneliti, masyarakat, ataupun pemerintah, ataupun yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini adalah menyajikan terkait dengan teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti. Tentu biasanya tinjauan pustaka ini akan berkaitan dengan topik penelitian yang kita teliti. Tentu misalnya apabila kita meneliti terkait dengan pencemaran air, pencemaran logam berat pada air minum misalnya, tentu kita harus menjelaskan di tinjauan pustaka terkait dengan pencemaran air, kemudian
logam beratnya, kemudian metode pengolahannya, kemudian dan sebagainya. Kemudian di dalam tinjauan pustaka ini juga bisa disampaikan terkait dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian di sini tujuannya adalah merumuskan metode yang akan digunakan atau yang dipakai dalam penelitian. Kemudian metode penelitian ini meliputi apa dan siapa yang diteliti, bagaimana memilih sampelnya. Isi dari metode penelitian biasanya adalah tempat dan waktu penelitian, kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian prosedur kerjanya, baik itu prosedur pengambilan sampel, prosedur pengolahan sampel, prosedur analisisnya, kemudian di akhir adalah hasil analisis data yang akan disampaikan di bab metode penelitian. Kemudian di teknik pengambilan data, ini terkait dalam data kualitatif dan kuantitatif ini akan berbeda. Kalau data kualitatif biasanya akan menggunakan survei atau instrumen, sedangkan pada data yang di laboratorium kita harus mendapatkan data dari data yang kita analisis dari hasil laboratorium. Kemudian untuk teknik sampling ini juga akan berbeda antara kita penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kuantitatif biasanya ini membutuhkan teknik sampling yang bermacam-macam, tergantung dari kondisi sampelnya. Kemudian yang berikutnya yaitu analisis data. Analisis data ini digunakan untuk menganalisis dari data penelitian yang sudah didapatkan. Nantinya akan dihitung dengan menggunakan metode apa. Biasanya analisis data ini untuk di bidang lingkungan itu biasanya mencantumkan baku mutunya seperti apa, kemudian kalaupun pakai kita menghitung efisiensi atau efektivitas, tentu kita harus menuliskan bagaimana kita bisa menentukan proses efektivitas, menghitung efektivitas dari kondisi itu. Kemudian apabila kita misalnya penelitian dengan pendekatan kita ingin membedakan antara metode A dengan metode B, tentu kita harus mencantumkan uji statistik yang akan dilakukan, baik itu uji di tes ataupun uji yang lain di dalam bidang statistik. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan. Sebelum ke pembahasan, biasanya akan ditampilkan hasil. Jadi hasil dari penelitian itu disampaikan, kemudian disusul dengan pembahasan. Dalam pembahasan ini membahas dari hasil penelitian yang sudah dihasilkan, kemudian disinkronkan dengan bagian dari rumusan masalah yang sudah kita cantumkan di awal. Kita bahas apakah sesuai dengan teori yang ada, kemudian kita bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila terjadi ketidaksamaan ataupun perbedaan data, itu bisa disampaikan di dalam hasil pembahasan. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi itu bisa dijelaskan di metode dan pembahasan. Kemudian yang kelima adalah penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian saran memberikan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya. Pada kesimpulan ini haruslah menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian dari saran ini bisa disampaikan dalam penulisannya, baik itu kepada peneliti selanjutnya atau
ke bidang yang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, atau dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Jadi pada saat kita menggunakan referensi dari peneliti sebelumnya, baik itu mulai dari penulisan di pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, tentu kita harus mencantumkan kutipan yang ada di bab 1 sampai dengan bab 4 tadi, kemudian nanti di akhir itu kita harus menuliskan daftar pustaka sesuai dengan format yang ditentukan di dalam daftar pustaka. Kemudian kerangka tugas akhir terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, manfaat, batasan, tinjauan pustaka, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, analisa, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Kemudian untuk penulisan kutipan, ini perlu sekali di dalam kita dalam menulis karya ilmiah kita, karena kita membutuhkan referensi penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian kita. Tentu kita harus mengutip beberapa referensi yang ada di penelitian tersebut. Sehingga dalam penulisan kutipan ini sangat penting diperhatikan pada saat kita mengutip dari sumber kutipannya. Penulisan kutipan ini untuk satu orang biasanya cukup ditulis ini misalnya menurut Kelvin tahun 1978. Kemudian kalau penulisnya 2 orang itu hanya menyebutkan 2 orang namanya, kemudian koma tahun. Kemudian kalau penulisnya ini lebih dari 2 orang, maka yang perlu dilakukan untuk penulisannya ini misalnya Meisel et al. Tahun 1976. Kemudian untuk penulisan pustaka ini harus lengkap dengan acuan yang disajikan dalam tubuh artikel. Artinya sumber dari yang ditulis dari daftar pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Jadi kita menulis daftar pustaka ini sesuai dengan kutipan yang kita kutip dari bab 1 sampai dengan bab 4 itu harus sinkron ya. Jadi tidak boleh misalnya kita menyantumkan di bab 1 itu tidak ada, kemudian kita cantumkan di daftar pustaka itu nggak boleh. Jadi harus sinkron gitu. Jadi apa yang referensi yang digunakan di bab 1 dan 4 itulah yang nantinya ditulis di daftar pustaka. Kemudian untuk semua acuan ini disebutkan dalam artikel dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian untuk menunjukkan artikel ilmiah dapat dimasukkan dalam cukup banyak. Penulisan daftar pustaka ini disusun secara alfabetis dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan yang ditentukan di dalam jurnal ataupun di aturan penulisan buku ataupun penulisan skripsi. Kemudian penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini kalau misalnya dari jurnal cukup nama, kemudian tahun, kemudian judulnya, kemudian jurnalnya apa, kemudian halamannya. Tetapi kalau dari buku, namanya, kemudian tahunnya, judulnya, kemudian kotanya. Biasanya ditambahkan dengan penerbit. Kemudian untuk skripsi ini, skripsi, tesis, disertasi ini bisa digunakan adalah nama, kemudian tahun,
judul, kemudian jenisnya ya, jenis jenis apa? Jenis tulisannya. Kalau kita ngambil dari tesis ya ditulis aja tesis, kemudian diambil dari institusi mana. Itu yang perlu diperhatikan di dalam penulisan pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.